Yo Mina, ini adalah lanjutan alur cerita anime Dan Dadan episode 12. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Momo, Okarun, dan Jiji sudah dalam perjalanan menuju rumah terkutuk. Mereka bersenang-senang selama perjalanan dengan cara bermain kartu. Saat itu Okarun menjadi orang yang selalu kalah, dan Okarun memutuskan untuk tidak bermain lagi. Lalu Okarun diejek seperti anak TK oleh Momo dan Jiji. Setelah itu Jiji mengeluarkan jajanan yang membuat Momo bernostalgia, karena itu adalah jajanan mereka berdua saat kecil. Melihat keakraban Momo dan Jiji, Okarun kembali cemburu. Dia bingung harus melakukan apa pada perasaan cemburunya itu. Tapi saat itu dia memilih fokus untuk mendapatkan biji emasnya saja. Setelah itu, Momo menyapa Okarun yang terlihat melamun. Okarun yang sedang memikirkan biji emasnya seketika berteriak, "Biji emas!" karena saking kagetnya. Dan itu membuat Momo tertawa. Sedangkan Jiji penasaran kenapa pembicaraan mereka selalu vulgar. Akhirnya, Momo mencoba menceritakan kejadian sebenarnya kepada Jiji. Tapi Jiji justru terus-menerus bercanda dan membuat Momo terlihat nyaman karena tidak tahan melihatnya. Kemudian, Okarun mencoba menarik perhatian Momo dengan menceritakan kisah monster Tsuchinoko. Tapi ternyata Jiji tahu juga karena di daerahnya ada kisah ular raksasa. Bahkan dia akan mengajak Momo ke kuil yang bernama Tsuchinoko, tempat penyembahan ular itu. Dan itu membuat Momo tertarik. Lalu Okarun menceritakan tentang kappa dan Jiji terlihat antusias karena dia baru tahu ternyata kappa itu ada. Lalu Jiji bertanya bagaimana dengan Neshi. Dengan antusias juga Okarun menceritakan kisahnya yang sudah melihat Neshi langsung. Hal itu membuat Jiji bersemangat dan menganggap Okarun keren. Dia pun menghormatinya sebagai teman. Mendengar itu Okarun tersipu malu karena tidak menyangka dianggap teman juga oleh Jiji. Saat itu Okarun keheranan. Jiji ini sangat baik dan susah untuk dimusuhi. Setelah itu mereka tiba di stasiun. Mereka pun turun dan Momo melihat pemandian air panas. Menurut Jiji itu ada hubungannya dengan pekerjaan ayahnya yang sedang mempelajari gunung api di universitas wilayah itu. Momo khawatir gunungnya akan meletus, tapi Jiji mengatakan bahwa letusan terakhir sekitar 200 tahun yang lalu dan hingga saat ini gunungnya sedang tertidur. Kemudian mereka menaiki tangga yang sangat panjang dan akhirnya tiba di rumah Jiji. Tanpa terlihat lelah sedikit pun, Jiji langsung bertanya apakah Momo melihat sesuatu yang aneh. Sementara Momo dan Okarun sangat kelelahan setelah menaiki tangga tadi. Momo berkata, "Staminamu itu tidak ada habisnya ya. Jika aku lihat sekilas, tidak ada yang aneh. Justru terlihat biasa-biasa saja." Di sini Jiji keheranan karena menurut paranormal sebelumnya, aura di rumahnya sangat aneh. Lalu Momo ingin beristirahat terlebih dahulu karena sangat kelelahan. Tapi tiba-tiba Jiji merasakan sesuatu. Dia merasa ada sekelompok orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Orang-orang itu terlihat menyeramkan. Mereka tersenyum sambil melihat ke arah Jiji dan yang lainnya. Hanya saja Momo mengabaikannya. Mereka akhirnya masuk ke rumah. Lalu Momo mulai memeriksa setiap ruangan dan benda yang ada di sana. Dan menurutnya tidak ada yang aneh. Tapi menurut Momo, jika paranormal mengatakan memang ada sesuatu yang berbahaya, mungkin saat itu para arwahnya sedang bersembunyi. Karena Momo kesulitan untuk merasakan hawa keberadaan mereka jika energi spirit mereka lemah, sama seperti yang dilakukan oleh Nenek Turbo. Dan bagi Momo jika memang seperti itu, akan mudah untuk mengusir mereka. Jiji sangat senang mendengarnya. Lalu dia memijat pundak Momo sebagai tanda terima kasih yang membuat Okarun kaget karena Jiji bisa menyentuh pundak Momo. Saat itu Momo pun minta diambilkan minuman dingin manis dan Jiji langsung berlari mengambilkannya. Setelah itu Momo pun beristirahat. Dia meminta Okarun untuk beristirahat juga karena para arwah biasanya akan muncul di malam hari. Jadi sebaiknya mereka istirahat dulu. Bahkan untuk membuat dirinya rileks, saat itu Momo ingin pergi ke pemandian air panas. Dan saat itu Okarun merasa curiga. Jangan-jangan Momo mengatakan tidak ada yang aneh di rumah Jiji karena Momo ingin pergi ke pemandian air panas. Tapi menurut Momo saat itu memang tidak ada yang aneh. Lalu Momo pun pergi ke pemandian air panas sendirian. Dia meminta Okarun untuk akur dengan Jiji. Saat itu Okarun khawatir akan muncul arwah saat Momo pergi. Tapi Momo mengatakan bahwa dia akan pulang sebelum gelap. Lalu Jiji yang tadi mengambil minuman dingin kebingungan karena saat dia kembali Momo sudah tidak ada. Lalu
Okarun memberitahu Jiji bahwa Momo pergi ke pemandian air panas. Setelah mendengar itu, Jiji justru ingin ikut dengan Momo. Tapi pada akhirnya Jiji mengajak Okarun untuk main bola. Okarun sebenarnya tidak bisa bermain bola, tapi Jiji mengajari Okarun cara mengumpan dan menendang bola. Okarun merasa jika dia berlatih keras, mungkin Momo akan kagum kepadanya. Lalu di tengah-tengah permainan mereka, Jiji bertanya apakah Okarun menyukai Momo. Karena menurut Jiji, Momo itu sangat imut. Okarun mengatakan bahwa itu karena Momo adalah teman pertamanya. Dia menghormatinya dan sangat penting baginya. Tapi Jiji mengatakan bahwa dia pun mencintainya, wajah dan kepribadiannya. Mendengar itu, Okarun berteriak bahwa dia pun mencintainya. Setelah itu terjadi perdebatan tentang siapa yang lebih mencintai Momo. Tapi Jiji memenangkan perdebatan itu karena dia merasa sudah berteman lama dengan Momo. Hanya saja Okarun justru tiba-tiba mengatakan bahwa dialah yang menang karena dia pernah tidak sengaja berciuman dengan Momo. Tapi saat itu dia tidak mengatakannya langsung kepada Jiji. Sementara Momo sendiri sedang berendam di air panas dengan santainya. Saat itu dia berpikir apakah Okarun bisa akrab dengan Jiji karena Jiji adalah teman laki-laki pertamanya. Tapi saat itu jika Momo bersama mereka tidak akan mungkin bisa menjadi lebih akrab. Saat Momo sedang asik berendam, terlihat ada yang sedang mengintip Momo dari balik pintu. Kembali ke Okarun dan Jiji. Setelah berdebat, Jiji akhirnya mengajak Okarun berjabat tangan sebagai tanda pertemanan. Tapi saat berjabat tangan, Jiji justru mencekik Okarun dari belakang untuk membuat Okarun mengaku kalah. Okarun merasa dicurangi dan menurutnya Momo tidak akan menyukai kecurangan seperti itu. Okarun pun saat itu tidak mau menyerah hingga akhirnya Okarun menyadari sesuatu. Dia meminta Jiji untuk berhenti terlebih dahulu, lalu mengatakan bahwa ada yang aneh dengan ruangan di sebelah kanan pintu masuk. Menurutnya seharusnya tidak ada ruangan di sana. Jiji pun baru menyadarinya. Lalu mereka memeriksa dindingnya. Mereka mengetuk-ngetuk lalu menguping dinding itu dan menurut Okarun di dalamnya terasa kosong. Lalu saking penasarannya, Jiji berniat menghancurkan dinding itu dengan sebuah palu besar. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena Jiji akan menghancurkan rumah yang mereka sewa. Tapi Jiji yakin itu ada hubungannya dengan apa yang orang tuanya alami. Lalu Jiji mulai menghancurkan dinding itu dan berhasil membuat sebuah lubang. Setelah mereka mengintip ke dalam lubang itu, mereka melihat ruangan kosong tapi dipenuhi kertas-kertas jimat di setiap permukaannya, baik itu di dinding, lantai, bahkan langit-langitnya. Mereka berdua terkejut, tapi Okarun memutuskan untuk menunggu Momo terlebih dahulu karena akan sangat berbahaya jika mereka masuk begitu saja. Lalu tidak lama kemudian ada yang menekan bel. Jiji langsung berlari ke arah pintu karena mengira itu adalah Momo. Tapi ternyata itu adalah para wanita dari sekelompok orang yang sebelumnya melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu Momo yang sedang berendam sudah merasa pusing. Tapi saat dia memutuskan selesai lalu berdiri, tiba-tiba beberapa orang pria masuk ke dalam kolam karena ternyata itu adalah kolam pemandian campur. Hanya saja orang-orang itu ternyata memang mengincar Momo sejak awal. Mereka adalah orang-orang yang mengintip tadi. Mereka pun langsung berenang ke arah Momo. Momo mencoba melawan mereka dengan kekuatannya, tapi dia tidak bisa karena terlalu pusing. Akhirnya Momo pun tertangkap. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan dan mengenai pria yang menangkap Momo. Momo berhasil keluar dari kolam. Lalu atap tiba-tiba ambruk menimpa para pria mesum itu. Hanya saja satu orang pria berhasil menangkap kaki Momo dengan ganasnya. Momo terlihat tidak bisa bergerak, tapi lagi dan lagi, kali ini dindingnya yang ambruk menimpa pria itu. Sementara Momo berhasil selamat karena posisinya berada tepat di lubang pintu dinding yang ambruk itu. Momo terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu dia melihat pelangi dengan latar belakang gunung api yang sangat indah dan dia merasa sangat beruntung dengan rentetan kejadian tadi. Tapi setelah itu, Momo terkejut karena dia melihat ada Nenek Turbo sedang berendam juga di kolam. Nenek Turbo ternyata masuk ke dalam tas Momo setelah tahu bahwa Momo akan pergi ke daerah pemandian air panas. Momo bertanya bagaimana bangunannya bisa hancur. Nenek Turbo mengatakan itu karena sudah bobrok dan dia tidak melakukan apapun. Setelah itu para penduduk datang lalu menangkap para pria mesum tadi yang ternyata berasal dari keluarga Kito. Sementara Momo kembali pulang ke rumah Jiji. Di perjalanan, Nenek Turbo menjelaskan bahwa kemampuan boneka kucing yang dirasuki Nenek Turbo lah yang menyelamatkan Momo. Lalu Momo bertanya tentang rumah Jiji kepada Nenek Turbo. Dengan setengah sadar, Nenek Turbo mengatakan bahwa rumah Jiji sangat berbahaya. Rumah itu haus akan darah manusia. Kembali ke rumah Jiji, para wanita yang tadi menekan bel kini berada di ruang tamu menikmati camilan yang ada di sana. Mereka ternyata keluarga Kito juga yang merupakan pemilik wilayah di sana, termasuk pemilik rumah Jiji. Mereka meminta Jiji untuk bergabung dan lebih sering bersosialisasi. Karena berkat kebaikan keluarga Kito, Jiji masih bisa tinggal di rumahnya tanpa dikenai biaya sewa saat orang tuanya sedang sakit. Jika tidak, Jiji akan hidup sengsara tidur di jalanan. Saat Okarun tahu bahwa mereka pemilik rumah Jiji, dia langsung mengkhawatirkan lubang yang mereka buat di dinding. Tapi saat itu Jiji sempat menutupi lubangnya menggunakan poster pemain bola. Kemudian Jiji ditanya kenapa dia
dia tiba-tiba menghilang. Jiji mengatakan bahwa Okarun temannya ingin berkunjung ke rumah, jadi dia pergi menjemputnya. Wanita tua itu berkata, "Aku tahu kau tidak akan melakukan apapun, tapi kau tidak berencana untuk membawa paranormal lagi ke sini kan?" Para wanita itu ternyata tidak percaya dengan hantu, dan mereka yakin tidak ada hantu di rumah yang Jiji tempati. Jiji pun meyakinkan mereka bahwa dia tidak membawa paranormal. Menurutnya tidak mungkin juga orang seperti Okarun adalah paranormal. Saat itu salah satu wanita tua mengeluarkan senapan. Dia mengklaim memiliki lisensi berburu. Dia mengarahkan senapannya ke arah Jiji sambil menjelaskan bahwa seringkali terjadi kecelakaan saat berburu, seperti tidak sengaja menembak orang lewat saat sedang berburu babi hutan. Ucapan wanita tua itu bisa dikatakan sebagai sebuah intimidasi. Lalu Jiji mengatakan, walaupun memiliki lisensi, tapi jika mengarahkan senapan langsung ke orang, polisi akan tetap menangkapnya. Kemudian tiba-tiba polisi masuk ke rumah mereka, tapi polisi itu masuk bersama para pria mesum tadi. Polisi itu ternyata sudah sering menutupi kesalahan yang diperbuat keluarga Kito, tapi polisi itu sudah tidak sanggup membantu mereka lagi jika mereka bertindak berlebihan. Kemudian salah seorang pria merangkul Jiji dan bertanya pergi kemana Jiji sebelumnya. Jiji mengatakan bahwa dia hanya ingin bermain dengan temannya. Pria itu menuduh Jiji berbohong, lalu bertanya siapa pria berkacamata yang bersama Jiji. Jiji mengatakan bahwa dia adalah Okarun temannya. Pria itu tidak percaya, lalu untuk membuktikannya, dia bertanya kepada Okarun, apa klub bola favorit Jiji? Hal itu ditanyakan untuk membuktikan sebuah kemungkinan, apakah dia dan Okarun baru saja bertemu? Jika iya, apa tujuannya datang ke rumah Jiji? Lalu tiba-tiba Okarun berkata, Saint-Germain. Pria itu tersenyum karena jawaban Okarun benar. Jiji bahkan terkejut Okarun bisa menjawabnya. Padahal saat itu Okarun hanya melihat poster pemain bola dari klub Saint-Germain yang saat itu digunakan untuk menutupi lubang di dinding. Lalu salah satu wanita menanyakan, kemana gadis satu lagi atau Momo? Tapi Jiji pura-pura tidak tahu dan wanita itu tahu Jiji sedang membohonginya. Sementara itu di perjalanan, Momo melewati kuil Tsuchinoko dan memutuskan untuk memasukinya sebentar. Di sana ada seorang pria penjaga kuil yang sedang melakukan gaya lilin atau sikap lilin. Momo kemudian melihat kulit ular yang dipajang di sana dan dianggap sebagai Tsuchinoko. Setelah melihat itu, Momo tidak mempercayainya dan bahkan pria penjaga kuil pun tidak mempercayainya karena menurut dokumen yang dimiliki oleh kuil, mereka menyembah ular raksasa. Ketika sang ular raksasa yang hidup di dalam gunung merasa lapar, maka gunung pun akan meletus. Pada saat itu, orang-orang akan menumbalkan anak dari desa sebagai persembahan untuk meredakan rasa lapar ular raksasa itu. Oleh karena itu, selama 200 tahun gunung itu tidak pernah erupsi lagi dan mereka mendapatkan pemandian air panas. Lalu kulit ular yang Momo lihat, katanya itu adalah kulit mati dari ular raksasa yang saat ini para penduduk sembah. Sedangkan Tsuchinoko atau ular raksasa itu mereka menyebutnya sebagai binatang mistis dan itu akan mengundang para turis. Sehingga menurut penjaga kuil itu, legenda ular raksasa hanyalah karangan seseorang karena orang-orang yang ketakutan tidak akan bisa berpikir jernih dan akan percaya begitu saja lalu melakukan sesuatu seperti menumbalkan manusia. Penjaga kuil itu ingin menghentikan kesalahan seperti itu supaya tidak terulang lagi. Setelah itu Momo berjalan lagi menuju rumah Jiji dan dia mendapatkan jawaban bahwa Tsuchinoko itu tidak ada. Hal itu akan membuat Okarun kecewa, tapi menurut Momo, Okarun akan senang mendengar cerita rakyat itu. Kemudian Momo tiba di rumah Jiji. Dia langsung membuka pintunya sambil berkata, "Aku pulang. Apakah kalian melihat hantu?" Tapi saat itu Momo justru melihat Okarun dan Jiji tergeletak di lantai setelah dipukuli oleh keluarga Kito. Salah satu wanita berkata, "Akhirnya semua persembahannya sudah hadir. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai festivalnya?" Dan itu mengakhiri alur cerita anime Dan Dadan episode 12 kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. Come on.